Di video kali ini kita akan latihan membuat sebuah website ya. Mungkin akan sederhana, tapi ini akan berguna karena kita sudah belajar ya sebelumnya mengenai layouting dari sebuah website. Untuk itu teman-teman silahkan buka kode editornya dan saya akan buat di sini. Saya akan buat folder baru saja, latihan ya, latihan web begitu. Selanjutnya saya akan buat file baru namanya index.html. Kemudian saya akan buat CSS juga, style.css ya. Oke, saya buat folder baru namanya latihan web. Di dalamnya ada dua file yaitu index.html dan juga style.css untuk menyimpan stylenya. Kita sembunyikan sidebarnya di sini index.html. Kita buat strukturnya dulu. Website pertama gitu ya. Lalu di sini dalam tag head-nya kita berikan link untuk mengakses ini ya, file CSS kita. Kita bisa berikan di sini style CSS. Kemudian kita simpan, kita buka di browser. Oke, sudah ada seperti ini. Kita minimize saja kode editor dan juga browsernya. Nah, di sini kita akan buat div, lalu di dalamnya, kita kasih kelas dulu ya, wrapper, lalu di dalamnya kita bisa berikan header. Kita akan buat header dulu di sini ya, headernya biasanya sidebar ya di sini. Di sini di dalamnya ada UL, saya akan berikan UL, kemudian ada LI yang di dalamnya ada misalnya menu home ya. Kemudian kita copy, ada features, feature-nya, kemudian ada lagi pricing gitu ya. Misalnya pricing begini. Kemudian ada lagi testimoni misalnya. Kemudian kita simpan, maka hasilnya akan seperti itu. Lalu selanjutnya akan kita slicing untuk headernya. Headernya kita beri kelas dulu, kelas header ya. Header. Kemudian di CSS kita berikan header. Di sini background. Color-nya kita berikan aqua seperti ini, kita simpan. Oke, kan seperti itu ya. Kemudian kita seleksi untuk UL, LI ya. Ini LI, kita berikan ini ya. Kita seleksi header, kelas header, kemudian UL yang di dalamnya ada LI ya. Seperti ini. Ini kita rubah ya. Teman-teman sudah belajar display. Displaynya yang tadinya ini block, kita rubah menjadi inline block. Supaya kita bisa kasih CSS. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya, saya akan gunakan untuk UL-nya ini. Oke, mungkin saya home-nya akan saya berikan di sini ya. Di sini saya berikan misalnya UL LI. Seperti ini. Saya berikan display inline block juga untuk headernya. Header UL ya. Display inline block. Oke, saya akan buat untuk home ini sebelah kiri dan untuk sebelah kanan saya akan buat di paling kanan ini ya. Jadi teman-teman bisa misalnya untuk lebih spesifik mungkin akan saya berikan kelas di sini. Menu 2 ya. Ini UL kelas menu 1, simpan.
Di sini kita kasih header yang memiliki kelas menu 2. Coba posisinya kita berikan absolute. Seperti itu. Saya akan buat dia di sebelah kanan 0 seperti itu. Oke. Oh, ini ada jarak ya teman-teman. Kita bisa reset HTML-nya itu menggunakan HTML seperti ini. Kita reset dalam artian margin di dalam bodinya itu kita kosongkan saja supaya tidak ada jarak seperti ini. Kita simpan. Kemudian paddingnya kita kasih 0 juga. HTML, kemudian body juga ya. Oke, maka kan seperti itu ya. Udah oke, selanjutnya kita berikan padding right ya. Padding right-nya kita berikan 10 px. Tuh, supaya dia agak menjorok ke sebelah kiri ya, tidak terlalu mepet ke kanan. Oh ya teman-teman, ini karena dia bisa diklik ya, biasanya kita menggunakan anchor tag A seperti ini. Ref-nya kita beri tanda pagar dulu ya, sementara. Seperti ini juga kita berikan tag anchor ke seperti ini ya. Kemudian testimoni juga tanda pagar di sini kita berikan seperti ini. Nah, secara default dia akan seperti ini kalau kita berikan tag anchor. Untuk stylingnya bisa kita berikan, ini ada di dalam menu 2. Dalam menu 2, carikan di dalam menu 2, kelas menu 2 ya. Carikan ALI dan juga A dan juga tag A. Di sini text decoration-nya kita berikan none. Oke, seperti itu ya. Untuk warnanya kita atur menjadi misalnya white. Oh, tidak terlalu jelek ya. Color-nya misalnya hitam aja deh, seperti itu ya. Untuk home-nya juga kita rubah. Ini kita berikan anchor seperti ini. Kita simpan. Oke. Ini ada di dalam menu 2 ya. Menu 2, terus LI, ada A-nya juga. Kita menu 1, sorry. Menu 1 yang di dalamnya ada I, kemudian ada tag anchor. Saya ingin reset text decoration-nya menjadi none. Oke, kita simpan. Udah oke ya teman-teman. Seperti itu. Ini mungkin saya akan berikan jarak ya di antara menu-menu ini supaya tidak terlalu berdekatan. Di sini saya berikan margin untuk kanan kiri itu kita gunakan, kita ingin 10 px. Untuk atasnya, atas bawah kita berikan kosong saja. Untuk kanan kirinya kita berikan 10 px misalnya. Oke, seperti itu. Udah oke ya. Selanjutnya kita akan, setelah ini header, kita akan rubah, kita akan buat lagi. Setelah ini headernya selesai, kita buat untuk yang bodinya ya. Wrapper, kemudian di sini kita buat div lagi. Saya akan buat paragraf di sini. Seperti ini, kita lorem ipsum ya. Lorem ipsum. Kemudian kita copy, kita paste di sini. Kita simpan. Hasilnya akan seperti itu. Kita rapihkan dulu ya. Teman-teman bisa menggunakan tab ya untuk merapihkannya. Lalu selanjutnya kita akan membuat paragraf ini
Oke, kita kasih kelas dulu ya. Kelasnya paragraf 1 begitu. Mungkin ini terlalu banyak, saya akan hapus ya. Saya akan hapus seperti ini. Seperti ini mungkin cukup. Oh, kita hapus lagi. Lalu kita akan buat paragraf 1 ini memiliki atau berada di sebuah kotak ya. Misalnya width-nya kita atur menjadi 300 px. Kemudian tingginya juga 300 px. Kita lihat dulu hasilnya. Seperti itu. Background-nya juga kita atur menjadi misalnya violet ya. Oke, nggak ada yang aneh. Selanjutnya kita akan buat paragraf yang kedua juga. Paragraf kedua. Kemudian ada lagi paragraf ketiga ya. Kita akan buat 3. Di sini kita bisa copy saja. Di sini tinggal kita rubah. Kemudian ini paragraf ketiga kita simpan. Hasilnya seperti ini. Supaya dia berjajar ataupun supaya untuk enak lihatnya mungkin akan saya buat 100 px saja ya. 100 px. Kemudian 100 px. Simpan. Terlalu kecil. Oke, mungkin 200 ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini terlalu banyak mungkin kontennya, kita hapus ya. Oke, setelah itu kita akan rubah supaya dia sejajar ya di sini. Langkah selanjutnya di sini kita bisa rubah displaynya menjadi display inline block ya. Kemudian kita copy saja. Di sini kita paste. Di sini juga kita paste, kita simpan. Oke, setelah seperti itu, oh ya mungkin supaya lebih enak ya kita akan cara besar seperti ini. Untuk ketiga ini mungkin kurang besar ya, width-nya saya akan berikan misalnya 500 atau 400 mungkin ya, 400. Kemudian ini 400, kita simpan. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Selanjutnya, saya akan buat ketiganya ini berada di tengah ya. Caranya itu sebisa seperti ini. Ini kan pembungkus dari ketiga elemen yang ini ya. Maka ini bisa kita ambil, kemudian kita styling. Di sini bisa kita kasih margin left ya. Kita sudah belajar margin. Di sini kita bisa berikan misalnya 20 px. Maka dia akan menjorok ke sebelah kanan ya. Selain itu juga bisa kita berikan selain px juga bisa 20% misalnya. Tuh, maka akan seperti itu. Mungkin akan saya berikan 10%. Oke, mungkin cukup ya segitu. Selanjutnya bodinya itu mungkin saya akan berikan background ya. Supaya lebih bagus backgroundnya itu begini mungkin. Oke, cukup ya. Selanjutnya mungkin ini font size-nya kurang besar ya untuk menu-menunya. Saya akan berikan nama untuk menu font size ya, mungkin di sini font size-nya. Font size-nya misalnya katakan 20 px. Ya, 20 px sudah berubah. Kemudian untuk yang menu yang kedua, yang ini ya, kan berikan font size 20 px juga. Oke, seperti itu. Mungkin saya akan buat lebih ke sebelah kiri ya, supaya tidak terlalu mepet di sini. Marginnya di sini saya berikan misalnya 50 px ya.
Oh, salah. Bukan di sini ya, teman-teman. Jadi paddingnya kita cari tadi padding rack ini ya. Menu kedua padding racknya 20/10, kita ganti menjadi 50. Oke, seperti itu. Untuk menu mungkin kurang banyak ya. Kita bisa kasih testimoni, misalnya kontak. Oke, seperti itu saja ya, supaya terlihat lebih ramai. Selanjutnya di bawahnya sini saya akan buat sebuah form. Saya akan buat div lagi ya. Div di sini ada form. Actionnya kita hapus dulu. Kemudian di dalamnya ada label ya. Label ada username. Oh, mungkin first name ya. First name. Kemudian di bawahnya ada input. Tipenya teks. Kemudian ada placeholder yang kita namakan enter first name ya. Lalu kita simpan. Hasilnya kan seperti ini. Ini labelnya kita berikan first name. Kita lihat lagi. Oke, seperti itu. Kemudian kita copy. Lalu setelah first name ada last name ya. Last name di sini. Enter last name. Kemudian di sini last name. Kita simpan lagi. Oke, seperti itu. Selain itu juga ada selain last name ada lagi, kita copy di sini password ya. Oh, email biasanya. Email. Lalu kita copy lagi. Di sini baru ada password. Password ya. Enter password. Kita simpan, kita lihat hasilnya seperti ini. Barulah di sini ada input lagi. Tipenya submit ya. Value-nya adalah mungkin submit. Seperti ini. Oke. Kita akan coba styling. Saya akan buat first name-nya di atas sini ya. Kemudian di bawahnya baru ada form, dan di sini juga sama, akan ke bawah seperti itu. Di sini ada input ya. Input. Oh, bukan. Label. Kita rubah display-nya menjadi inline block, kita simpan ya. Kemudian inputnya juga kita akan rubah menjadi display inline block juga, kita simpan, kita lihat hasilnya. Masih belum berubah. Kita tidak menggunakan inline block ya, kita menggunakan block supaya dia ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya saya akan buat form ini berada di tengah ya. Form ini akan berada di tengah. Seperti ini. Form. Kemudian margin left ya. Tadi kita pakai margin left sebanyak 30% misalnya. Oke, seperti itu. Saya akan atur lebarnya menjadi misalnya 500 px.
kita akan input di inputannya. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya, supaya lebih terlihat bagus ya, inputannya akan kita lebih besarkan untuk height-nya. Height-nya mungkin akan saya berikan 20px supaya lebih terlihat bagus. Kemudian untuk submit yang tombol ini ya, supaya dia tidak melekat ke inputannya. Input tipe submit ini akan saya berikan kelas submit ya, simpan. Di sini kita berikan kelas submit margin top ya. Margin topnya kita berikan misalnya 20px, kita simpan. Oke, maka akan seperti itu. Selanjutnya di bawahnya akan saya buat footer. Di sini ya, kita di bawah formnya. Saya akan buat footer di sini. Footer, lalu di dalamnya ada paragraf yang kita buat selamat datang di web pertamaku ya. Misalnya katakan sorry, misalnya kita simpan, kita lihat hasilnya. Oke, akan seperti itu. Kita akan styling. Saya akan buat ini berada di bawah sini ya, akan berada di bawah. Kemudian backgroundnya kita atur juga, nanti kita seleksi footer ya. Background colornya akan kita buat black ya. Lalu height-nya kita atur menjadi misalnya 100px. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya akan seperti ini. Mungkin terlalu besar ya, 500px. Saya akan buat 50px saja. Seperti itu. Selanjutnya, position-nya akan saya atur. Position, teman-teman ingat ya, position untuk membuat dia berada di bawah, saya akan buat dia fix. Selanjutnya, saya akan buat dia bottomnya 0. Kita simpan. Oh, seperti ini karena kita belum atur juga untuk right-nya. Untuk kanannya itu kita buat 0 juga. Simpan. Oke, untuk width-nya belum kita atur. Kita ingin full ya, 100%. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya, untuk teksnya ya, footer. Yang di dalamnya ada tag P. Kita akan rubah colornya menjadi putih. Kita simpan. Oke, kan seperti ini ya. Lalu selanjutnya saya akan buat dia ke tengah. Kita bisa gunakan text align center. Nah, jadi udah ke tengah ya dia ya. Ini banyak ya yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Sudah kita terapkan di sini seperti padding ya. Kemudian background, kemudian margin, kemudian apa lagi nih, form ya. Oke teman-teman, ini memang web sederhana yang kita buat menggunakan HTML CSS dengan penerapan dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dan untuk ke depan saya akan buat bagaimana caranya membuat website yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, mungkin cukup dari saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.